yang luar biasa. Malam hari kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh memuji Engkau Tuhan. Malam hari kami bersyukur kalau kami boleh menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan, buat akan anugerah-Mu. Buat akan anugerah-Mu di dalam akan hidup kami Tuhan. Terima kasih kami mau masuk di dalam ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Karena kami tahu Tuhan, hanya darah-Mu yang melayakkan untuk kami masuk di dalam akan tata kasih karunia. Hanya darah-Mu yang melayakkan kami Tuhan, untuk kami boleh menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat akan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus Tuhan. Menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku
kudus. Tuhan, kami menyembah, kami menyembah. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus, nama-Mu kudus, sebab nama-Mu kudus, Tuhan, sebab nama-Mu kudus, kudus, Tuhan. Yesus, kami menyembah Engkau malam hari ini, Tuhan. Kami menyembah Engkau, Tuhan. Kami sembah Engkau, Tuhan. Kami sembah Engkau, ya Tuhan. Kami menyembah Engkau, Tuhan. Kami menyembah Engkau buat malam hari ini, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Engkau pengharapan akan hidup kami. Engkau pengharapan akan hidup kami. Garismu, garismu nyata dalamku, Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu, darah-Mu, salib-Mu, tebus hidupku, nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan, tak pernah gagal rencana-Mu, terangi hidupku, kuasa-Mu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus
kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dan kami percaya Tuhan, kami aman di dalam akan Engkau. Ku percaya aman dan kami percaya Tuhan bahwa hidup kami aman di dalam akan Engkau Tuhan. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Bapa, pengharapan kami hanya di dalam akan Engkau Tuhan, dan rencana-Mu di dalam hidup kami tidak akan pernah gagal. Kami percaya Tuhan bahwa rencana-Mu di dalam hidup kami tidak akan pernah gagal Tuhan. Karena Engkau yang menjadi pengharapan akan hidup kami. Engkau yang menjadi pengharapan akan hidup kami Tuhan. Malam hari ini kami mau bersyukur Tuhan buat akan kasih-Mu, buat akan karya-Mu Tuhan, buat akan penebusan-Mu di dalam akan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mohonkan Tuhan buat akan ibadah kami buat malam hari dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Mari kita mau naikkan bahwa Dia adalah Raja. Bersyukurlah. Haleluya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolong, Dia beri. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih karunia-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertatalah Tuhan Rajaku. Bersyukurlah. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, Dia hidupku. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih karunia-Mu,
kekal teguh dan mulia, masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku, kasihmu tiada tara, berkatalah Tuhan Rajaku. Dia Raja, dia Tuhan. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah Engkau berjaya. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih karuniamu, kekal teguh dan mulia, asyurlah perbuatanmu, penyelamat hidupku, kasihmu tiada tara, berkatalah Tuhan Rajaku. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kalau mau duduk, saudaraku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami tahu anugerah-Mu untuk mempersonakan hidup kami Tuhan. Dan kami tahu bahwa kami berharga di mata Engkau Tuhan. Karena kami tahu bahwa Engkau Allah yang sungguh besar, Engkau sungguh ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh keajaib. Tuhan Kau sungguh besar, Tuhan Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh keajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Tuhan Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh keajaib. Bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Ku. Ku mau selalu
bersyukur kepadamu anugerahmu mempesonaku selalu dan selalu kau angkat hati kau membuatku berharga di matamu ku berharga di matamu Tuhan anugerahmu cukup bagiku 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 mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan anugerahmu mempesonaku selalu dan selalu kau angkat hatiku kau membuatku berharga di matamu ku mau bersyukur ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan anugerahmu mempesonaku selalu dan selalu kau angkat hatiku kau membuatku berharga kau membuat kami berharga di matamu Tuhan membuatku Engkau yang membuat kami berharga di mata Engkau ya Tuhan Kau membuatku berharga di matamu Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan anugerahmu mempesonaku selalu dan selalu Kau angkat hatiku Kau membuatku berharga di matamu bersyukur kepadamu Tuhan anugerahmu mempesonaku selalu dan selalu Kau angkat hatiku Kau membuatku berharga di matamu Kau membuatku berharga
Kuasa otoritas yang daripada Bapa Yahweh melimpah turun bagi setiap kami, baik yang di tempat ini, live maupun siaran ulang. Nama Bapa Yahweh dipermuliakan. Haleluya. Amin. Ya, shalom, selamat malam. Terima kasih buat undangan PD Anugerah Pak Paulus mempercayakan saya membawakan renungan buat malam hari ini ya. Wajah saya wajah yang asing kali ya, karena kan yang sering tampil di sini Pak Ot dengan Pak Dani dan yang lain-lainnya ya. Terima kasih buat satu hal yang begitu dahsyat. Firman saya bawakan tentang kebangkitan. Makanya Pak Paulus tanya, kebangkitan yang apa nih Bu? Ada dipanjangin nggak? Nggak usah. Makanya kalau orang yang bangkit, orang yang tidak mengalami kelemahan, ya. Karena ada kebangkitan yang besar, karena ada pemulihan di negeri kami, karena ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Yuk bangkit berdiri yuk. Kebangkitan yang besar, karena ada kemuliaan di negeri kami, karena ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Kan ada kebangkitan di hidupku, karena ada kebangkitan yang besar, karena ada pemulihan di hidup kami, karena ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Amin. Silakan duduk. Saya mau suasana yang berbeda. Ya, ibadah saya tidak suka yang monoton. Ibadah saya adalah yang penuh dengan sukacita dan nyanyi. Ya. Karena kekuatan kita hanya dalam pujian dan penyembahan. Tadi Bapak nyanyinya, anugerahmu mempesonaku. Betul gak? Selalu, selalu kau kat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Ini lagi ada hadirat. Ini kalian lagi menyembah. Tapi kalau kalian keluar dari sini, mana? Anugerahmu mempesona, gak ada kebangkitan. Tuhan katakan buat ibu malam hari ini, suami istri. Waduh, kenapa ada pembatas malaikat di tengah? Oh, jangan Bu. Waduh, titisan roda muksin alatas. Ya toh? Di antara dinding, di antara hatimu, hatiku, gitu, terbentang dinding yang tinggi. Masa udah putih begitu ada dindingnya sih Bu? Ibu cinta suami atau cinta adik? Ya nggak bisa. Tuhan, suami istri dan anak. Gimana ada kebangkitan kalau nggak ada kemesraan? Kemesraan ini, ayo. Janganlah baca ibu. Kemesraan ini. Kemesraan ini Aku kenang selalu. ingin ku kenang selalu. Benar nggak? Ya. Pengakuan yang jujur ibu. Makanya saya nggak suka jemaat cuma bisa nyanyinya hore-hore, keluar di rumah nol. Ya. Melita Patricia Sidabuta, betul nggak? Seorang penyembah. Dia punya kesaksian menyentuh hidup saya. Dia di bawah Tuhan terkenal, tapi kehidupannya apa? Kosong. Karena apa? Saudara kembarnya dipanggil Tuhan, dia mau ngetop siapa? Cuma saya bilang gini, sayang ya Tuhan. Kebangkitan sudah dimulai dalam hidupnya, tapi kosong. Saya menjomblo loh sampai hari ini loh. Ya, begini nasib jadi si jomblo.
kemana-mana, betul nggak? Tiada orang yang melarang. Yang penting apa? Happy. Ya, kebangkitan dimulai dari karakter kita loh. Kalau kalian mengenal siapa pribadi Tuhan, nggak ada tuh yang nyanyinya begitu tuh tadi. Saya sampai gergetan dari belakang. Wah, kalau kalian jadi jemaah saya habis ya Pak. Teman. Ya, karena apa? Orang yang punya keintiman akan Tuhan, dia punya gayanya berbeda. Ini juga Bapak nih tadi loyok datang. Kamu udah tahu saya pembicara kan? Tahu nggak saya pembicara? Bikin tahu karena gambar kan nggak jelas Pak, penipuan. Kalau aslinya nanti saya keluar dari sini pakai kaos oblong, saya nggak dandanan begini, kalian nggak ngerti. Ya, makanya orang bilang begini, kok ibu nggak kelihatan pendetanya ya, kelihatan premannya? Iya. Karena apa? Percuma kita punya penampilan keren tapi tidak menjangkau banyak jiwa. Ya, tato banyak bagi saya tidak apa-apa, preman penuh nggak apa-apa, sentuh mereka dengan kasih Tuhan. Makanya jangan bicara kebangkitan kalau diri kita belum dirubah, kalau karakter kita belum dirubah. Kamu anak siapa Pak? Mas lah, kok kamu anak siapa? Anak Tuhan. Bahasa yang keren kayak semalam di kampung laut. Saya pikir anak dunia. Ya kan? Pemain drama oke. Tapi kurang senyum. Berarti hidupnya dalam permasalahan. Ditegang pemusiknya semua. Gak masuk nominasi Pak Paulus. Gak lolos. Saya mau orang-orang yang melayani mimbar adalah orang-orang yang punya senyum. Kenapa kesini baru sekarang? Berarti hidupnya belum dibangkitkan. Bubur kosong membuktikan. Tapi hidup kita belum merdeka gimana? Ya, sulit. Jadi tuh kalau orang mau datang ke sini bukan wajah pergumulan, wajah sukacita. Ini ibu di belakang Pak Paulus baju hitam. 10 hari ke depan Tuhan bilang ada kejutan-kejutan yang kami nggak mengerti. Berapa kali kamu ditolak, tapi Tuhan Yesus nggak pernah ketolak. Berapa kali kamu datangin keluargamu, seperti ini nggak dianggap. Tapi Tuhan bilang tahun ini ada pemulihan. Dimulai dari karaktermu yang berubah. Ya, tekanan, masalah, problem, diam, tenang. Cari Tuhan. Tuhan pulihkan hidupmu, keluargamu dan anak-anakmu. Tuhan bilang gini, Bu, jangan bawelin anakmu. Ya, belum punya anak. Berarti siapa yang kamu bawelin? Nah, itu nggak boleh. Ya, kita harus punya gambaran yang jelas. Berdamai dengan Tuhan. Saya kelihatannya galak, tapi pada dasarnya enggak. Jadi jangan lihat dari wajah, lihat dari hati. Lewati masa-masa sulit di tahun ini dengan sukacita, kata Tuhan. Seberapapun yang ada di tanganmu, kalau kamu percaya, berkat Tuhan akan melimpah di bulan 10. Jangan lupa ajak makan Pak Paulus dengan saya. Karena terobosan besar terjadi buat tahun. Mana istrimu? Di rumah. Jadi yang nikah nggak menikah nggak kelihatan di sini. Ya, yang ini yang suami istri tadi terbatas dengan malaikat. Ini perlu dititipkan ini suami istri ini. Bapak istri ini mana? Waduh, saya tegur ini ternyata bapak nggak berpaling. Wah bahaya. Boleh nyatu nggak? Ayo sampai mau geser. Nah, kembali ke posisi. Waduh, ini udah kayak gereja tradisi saya ini. Yang perempuan di sini, laki-laki di sini. Nggak pasangan-pasangan. Kalau bisa di sebelah ada anak itu lebih enak lagi. Nah, kan begitu lebih enak. Nah, kembali. Gimana ada kebangkitan, gimana ada berkat Tuhan kalau kalian ada jarak pemisah. Wah, ibu karena bapak korban masalah, kamu jauhin. Masa wajar suamimu tatap.
Nggak ngomong cinta gitu? Ayo. Tuh, siapa bilang I love you? Tuh, tim saya bilang I love you. Karena tim saya paham bahasa saya. Ayo, Bapak Ibu yang bilang dulu I love you. Ibu nih romantisnya salah ini. Berkat itu adalah di dalam kerukunan rumah tangga. Kamu bisa stop nggak komplain di atas suamimu? Jangan mengerundung. Apa ngedumel atau mengerundung bahasa Jawanya? Menggerutu. Ya, Bapak ini udah selalu sabar dengan kamu, Bu. Kalau saya jadi Bapak tak tinggalin. Nggak menikah lagi loh, Pak. Nafkahin aja anak-anaknya. Tapi tak kamu tetap setia. Seperti lagunya apa? Ku tetap setia. Betul nggak? Kayak tatapan. Ku tetap cinta. Ya tuh. Walau badai datang lihat wajah Bapak, Bu. Udah kayak Obi Pesak. Malu aku, malu. Pada semut merah. Di gereja nggak boleh begini, lihat ke sana, nggak boleh. Rubah yang dan bisik-bisik. Nanti bisik-bisiknya duluan. Harus romantis. Harus bisa, boleh pegangan tangan. Bapa di dalam nama Yesus HaMasiah, pulihkan hubungan suami istri pada malam hari ini. Di dalam hal pemulihan ada kebangkitan, dan di rumah tangganya mengalami satu hal restorasi, ada keromantisan. Dan Tuhan berkati Bapak dalam segala apapun kehidupannya. Tidak ada sisi gelap di antara kedua pasangan suami istri di sisi-sisi yang belakangnya. Tapi ke depan dia akan melihat open the door sudah terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah, haleluya, amin. Enak gak Pak romantis? Mau gak begitu? Tertib. Salah sih Pak Paulus undang saya. Itu melalui tim saya mau undang Mulas Pak. Udah begitu lihat YouTube saya lagi, udah dilihat belum tuh? Belum tuh, cuma sistem percaya aja. Akhirnya kan bikin rusak semuanya. Ya, kita lihat Yesaya 60 ayat 1 dan kedua. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutup bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Orang yang bangkit, orang yang sudah mengalami pemulihan, ya, itu hidupnya kemana-mana enak kok. Bukan karena saya tidak punya suami dan nggak punya anak, nggak juga. Tapi bagaimana realita hidup kita mempercayakan kepada Tuhan, ya? Karena setiap orang kan punya bebannya masing-masing. Cuman masalahnya membangkitkan semangat dalam diri kita tuh yang gak gampang. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Itu butiran debu ya? Oh gak pernah tahu. Bagus lah. Anak mudanya cinta Tuhan, gak tahu lagu dunia. Oh pantes, penuh hadirat Tuhan. Ya, karena gaya anak sekarang adalah mengikuti gaya tren lagu-lagu dunia. Mau gak mau saya juga harus nimbrung. Kalau gak nimbrung nanti susah jadi pembicara. Nggak ada intermezzonya sedikit, ya. Makanya di sini dikatakan apa? Kalau kita sudah bangkit, kegelapan udah nggak ada lagi, sisi buruk dalam diri kita itu nggak ada lagi, kegagalan nggak ada lagi, kekacauan dalam kehidupan nggak ada lagi, keributan pun harusnya nggak ada, ya. Makanya di sini juga dikatakan apa? Biar terang itu terbit di atas anak-anak Tuhan, biar kemuliaan Tuhan menudungi kehidupan setiap kita anak-anak Tuhan. Contoh kemarin saya ada ulang tahun, tiba-tiba di situ interdenominasi agama kumpul. Biasanya kalau pendeta kan diundang khotbah, diundang apa ulang tahun, udah dong, nggak ada apa-apanya. Saya tanya, ada momen kebaktian nggak? Nggak ada Bu. Kalau ngundang saya nggak ada kebaktian, saya nggak mau datang. Ya udah Ibu bikin.
Terus dia nggak tanya lagi durasinya berapa. Ternyata MC-nya apa? Kasih 30 menit. Saya memaksimalkan dengan 30 menit. Bayangin, dia bisa mendatangkan MC, dia bisa mendatangkan badut. Kenapa pendeta nggak didatangkan, nggak suruh pelayanan? Bapak berani nggak ngomong begitu kalau ada tamu yang undang? Ada ibadahnya nggak? Berani nggak Pak? Kadar kita menjadi terang bukan karena dekat apapun jauh. Tapi gaya hidup kesaksian itu harus muncul. Ya. Makanya orang akan melihat kemuliaan dalam diri kita karena apa? Segala sesuatunya dilihat dari setiap organ tubuh yang dalam diri kita ini auranya gimana. Saya tidak bicara tentang manusia yang normal. Manusia yang indigo, manusia yang punya kuasa kegelapan akan melihat pribadi-pribadi kalian yang tidak kuat di dalam Tuhan. Bahkan bisa telanjang. Masa kita bisa deteksi dengan mereka? Ya kan? Kita yang harus mendeteksi dia. Karena apa? Terang Tuhan dalam diri kita tuh ya dan amin. Karena apa? Kita menghidupi kebenaran Alkitab. Kalau mau dibilang, saya ini kejadian di bulan Maret kalau nggak salah ya. Waktu bulan puasa dan menjelang lebaran. Saya disantet 3 orang, 3 kota. Rekan-rekan gak ada yang tahu, saya juga nggak tahu. Datanglah paranormal tiba-tiba, datanglah dukun lah tiba-tiba, datanglah orang indigo tiba-tiba kok bilang apa? Bu, kamu disantet. Loh kok berani santet? Teman saya di situ merasakan ada yang berbeda. 1 bulan lebih. Ya, udah bisa tidur sampai jam 5 pagi. Cuma saya pikir, oh Tuhan mau intim dengan saya kali ya. Kalau saya bisa hari ini hidup, itu karena Tuhan. Jadi cuma saya bilang begini, kuasa kegelapan apapun gak akan mempan atas anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan dan menggenapi firman-Nya, menghidupi pujian, penyembahan, doa dan puasa. Bahkan saya menantang secara live pun. Kalau kalian mau santet saya, cari dukun yang hebat. Dukun hebat di Indonesia aja sudah saya datengin kok. Malah dia mau tanya, ibu punya ilmu apa? Saya bilang saya tidak punya ilmu. Saya cuma punya Tuhan Yesus. Tuhan akan rombak pola pikirmu yang salah bu malam hari ini. Kamu bentrok, kebentur, komplain. Tapi ke depannya Tuhan bilang apa? Tidak ada lagi. Kamu diminta 10 hari ke depan. Duduk diam di bawah kaki Tuhan. Tuhan yang akan menyelesaikan kamu punya permasalahan dalam kehidupanmu. Keuanganmu Tuhan bilang ada perbaikan. Ya, apa yang kamu pegang, kamu sentuh ke depan, dikerjakan Bapa yang berhasil. Jangan lupa, 5 hari ke depan ini, kamu kasih 5 bungkus nasi, kasih di tengah jalan. Di mana Tuhan gerakan. Kamu akan lihat pembalikan keadaan terjadi dalam setiap kehidupanmu. Ya, apa yang hilang, apa yang dicuri, apa yang ditipu di tahun ini ada pemulihan. Tidak ada penjualan apapun. Semuanya Tuhan siapkan dengan cara yang ajaib. Ya, makanya buat setiap kita anak-anak Tuhan malam hari ini. Di sini dikatakan apa? 1 Korintus 15 ayat 9 dan 11. Ya, di sini dikatakan apa? Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Tuhan, tetapi karena kasih karunia Tuhan, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahnya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Tuhan yang menyertai aku. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Kita melihat bagaimana kisah Rasul Paulus ya mengalami perjumpaan dengan Yesus. Makanya di situ mengalami satu hal kebangkitan. Saya nggak tahu backgroundnya Pak Paulus orang baik-baik atau orang buruk. Dari baik jadi buruk, kok bisa Pak? Oh gitu. Oke, dahsyat juga ya. Kisah hidupmu Pak dari mana Pak?
Buruk dulu apa baik dulu? Buruk dulu. Sama kayak Pak Paulus enggak? Baik, buruk, baik. Wih, keren juga ya. Amin. Oh, gembala. Kita punya sisi gelap yang dulu. Sama seperti Rasul Paulus. Tapi kadang saya unik dengan Rasul Paulus. Iya ya, Tuhan bukan cari orang yang baik. Tuhan cari orang yang rusak. Hari ini, apa karakter kita yang gak baik? Minta rubah sama Tuhan. Ya, supaya apa? Kita diberkati. Supaya apa? Kita menjadi kesaksian dimanapun Tuhan tempatkan. Contoh, begini-begini jelek-jelek. Kemarin saya diundang pejabat di kota ini. Itu kisah 7 tahun yang lalu. Tiba-tiba katanya gini, kok aku mimpi, kok aku kangen sama ibu pendeta. Wih, keren banget. Diaturlah pertemuannya. Tapi Tuhan tegur pejabat ini, jaga hatimu, jangan dirusak. Apapun yang orang perbuat, jangan kamu bikin permasalahan. Akhirnya dia bilang apa? Terima kasih buat instruksinya. Dia akan mencalonkan dirinya, saya bilang maju. Saya nggak berani tampil di depan, saya tampil di belakang, saya dukung dalam doa. Lintas agama. Ya. Bahkan juga sama. Apalagi mau pilkada begini. Pendeta-pendeta yang jadi dukun laris. Siang kan? Waktu mencaleg juga sama. Ibu tolong dukung dalam doa. Ketemu di tengah pasar gang baru. Ya kan? Ketemu di tengah jalan pun juga sama. Sampai saya makan saya juga gak tahu siapa yang bayarin. Foto gitu saya makan yang banyak di restoran ya. Udah gitu buku seharusnya. Salah sasaran karena saya gak tahu. Saya pikir semua tamu sama. Setelah mau bayar udah ada yang bayar bu. Kenapa kan bilang dari tadi mas kalau ada yang bayar. Saya bungkus lagi. Buat kasih apa? Orang-orang terdekat saya. Nah kalau orang yang sudah dipulihkan. Ya, apapun kehidupannya Tuhan pelihara. Saat kau perlu, Tuhan bekerja. Menangis Tuhan tahu. Jadi tangisanmu berapa hari ini nyok? Tuhan akan tutup. Ini papamu bukan? Kamu kesini sama siapa? Duduk sejajar. Kita pikir papahnya. Tadi kan saya udah bilang, suami istri dan anak. Ayo balik ke belakang. Oh bantuin. Sorry. You lihat dedimu. Maju, samperin. I love you dad. Minta maaf kalau aku berontak. Yes. Mami. Aduh. Udah ngomong belum? Kamu minta sama Tuhan. Anakmu ini modalnya gede. Duit. Kemauannya banyak. Tapi bapaknya udah punya uang. Gimana? Ini anak pinter pak. Tuhan bilang tahun ini. Doa dan tangisanmu gak akan kembali sia-sia. Di saat engkau berseru, Tuhan dengar. Boleh nyanyi? Saat kau perlu, kelas berapa? 1 SMA. Kamu dapat beasiswa luar negeri. Ini Tuhan, aku berhasil, aku akan angkat harga diri papa mama. Apa yang keluarga besar orang tuamu katakan gak berlaku di atas kamu yang cintakan Tuhan. Pembelajaran didikan keras yang dibawa papamu itu adalah memotivasi hidupmu sayang. Ya, jadi Tuhan bilang begini, kuatkan dan teguhkan hatimu. Coba lompat 10 kali. Aku menang. Sini, yang tinggi, teriak.
Deal. Di dalam nama Bapak Yahweh, kalau promosi bangsa-bangsa terbuka buat hidupnya, diberkati dan diurapi. Biarlah nama Bapak Yahweh dipermuliakan. Hidupnya penuh kesaksian dan penginjilan. Dia akan memulai dari rekan-rekannya. Dia akan menjangkau orang-orang yang terhilang daripada kasih Tuhan. Diberkati dan diurapi. Haleluya. Amin. Tuh, saya nggak minta kamu nangis. Harusnya happy. Terima kasih Bapak Paulus sama ngundang pembicara yang salah. Ya, Ibu nyesel nggak datang ke sini? Enggak, ya sudah, nanti undang saya lagi. 3 bulan lagi ya. Nggak boleh menangis kalau sama saya. Saya marah kalau orang yang menangis, harusnya bersyukur. Ya, makanya bagaimana Rasul Paulus menjumpai pengenalan akan Tuhan? Ya, karena apa? Dia punya satu kebodohan dan dia bangkit dari setiap kebodohannya. Kalian jangan lihat sekarang sayanya. Harusnya kalian lihat saya dulunya itu seperti apa. Kemarin reuni SMP diundang Opung berarti namanya emak ya, bahasa Bataknya ya. Kok lu mainnya spiritual terus sih, nggak pernah mau kumpul sama anak-anak? Karena bagi saya begini, momen waktu itu berharga di hadapan Tuhan. Saya 1 tahun ini nggak mau pelayanan keluar kota. Saya opkan dulu, saya datang ke hadirat Tuhan. Saya mengisi kehidupan saya bersama dengan Tuhan. Kalau mau dibilang satu hal kebodohan, saya harus nongkrong di tempat begini. Ya, makanya orang bingung. Kok lucu sekarang kamu masuk masa pengasihan? Gak tahu. Karena bagi saya apa? Lebih baik, betul gak? Satu hari daripada 1000 hari di tempat lain memuji menyembahmu Allah yang hidup menikmati enak loh, saya sekarang rohnya udah lost. Tadi roh saya sempat kesal, sempat kaku ini badan saya. Kenapa kalian hidupnya tertekan? Kenapa tidak mengalami satu hal terobosan dan kemenangan di dalam karakter pengenalan akan Tuhannya? Malam hari ini nikmati dalam penyembahan di hadapan Tuhan. Ya, makanya di sini dikatakan ya, orang yang mau hidupnya diubah, ya toh, adalah orang yang satu hal punya kerinduan akan Tuhannya. Kalau orang yang nggak mau diubah dengan manusia yang lamanya, itu repot. Kesaksian hidupnya belum merdeka. Dia akan tidak mengalami satu hal sukacita di dalam kehidupannya. Makanya di sini setiap orang yang mengalami satu hal pemulihan dalam dirinya, dia akan bangkit. Dia akan menjangkau banyak orang bagi nama Tuhan. Ya, makanya tanda dari hidup yang sudah dibangkitkan. Yang pertama, tidak menyombongkan diri. Yang kedua, menghargai anugerah. Yang ketiga, menilai sukses dengan benar. Yang keempat, hargai orang lain. Yang pertama, tidak menyombongkan diri. 1 Korintus 15 ayat ke-9. Karena firman Tuhan katakan begini. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat. Jadi kalau kita mau sombong, selalu ingetin, dulu ini gua gembel, dulu gua ini gak dianggap apa-apa. Betul gak? Tapi orang lupa di saat Tuhan bawa naik dan promosi, gaya hidup dan penampilannya berbeda. Ya, dulu biasa. Setelah punya nama, berubah. Setelah kehidupannya dipulihkan Tuhan, berubah lagi. Banyak saya lihat anak-anak Tuhan maupun para hamba-hamba Tuhan, ya,
Dulu sama saya belum ada apa-apanya. Di saat dia nanjak, di saat dia punya mobil, boro-boro klakson atau ngajakin numpang gitu kan. Gaya penampilannya beda. Dulu apa? Bajunya sampai sempit. Istilahnya tuh tinggal kancingnya mau putus. Saya ingat sekali. Sepatunya mangap di depan. Sekarang cuma saya geleng-geleng. Waduh, Tuhan merubah segala sesuatunya dalam setiap kehidupannya. Tapi Tuhan pakai orang ini juga dengan cara yang dahsyatnya, ya. Makanya di sini dikatakan apa? Jangan pernah membandingkan diri kita dengan yang lainnya. Akui apa kelemahan dan kekurangan kita di hadapan Tuhan. Beri satu hal kesempatan buat diri kita. Jangan sampai ada satu hal akar kesombongan. Yang kedua, menghargai anugerah, ya. 1 Korintus 15 ayat 10a. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia dianugerahnya kepadaku tidak sia-sia. Mengakui Kristus itu wajib bagi setiap anak-anak Tuhan. Ada kita tidak mau mengakui, tidak mau mensaksikan siapa pribadi Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Ya, kadang kita tidak pernah mau melakukan penginjilan, tapi puji nama Tuhan, ya. Orang-orang selalu kalau berjumpa dengan saya bilang begini, kapan lu murtadnya? Tinggal gue tunggu. Oh, nggak akan gue murtad, ya. Karena apa? Saya mengenal Tuhan Yesus. Karena saya mengalami perjumpaannya. Makanya seperti lagunya, Pak. Sekali Yesus selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kali Yesus tetap Yesus. Ini lagi ada pengajaran Kristen progresif. Kemarin Hypergrace. Gampang sekali. Cuma saya bilang begini, ini orang yang punya pengajaran, orang yang belum mengenal siapa pribadi Tuhannya dan kecewa. Kok menggampangkan segala sesuatu pengetahuan Alkitab di luar dari setiap kepribadiannya. Nggak boleh. Makanya menghargai kasih karunia yang Tuhan beri kepada setiap kita, tolong dijaga dengan sebaik-baiknya. Jangan digampangkan, ya. Jangan dibilang sekali selamat tetap selamat, nggak bisa. Kita jatuh, kita dosa. Memang Tuhan mengampuni, tapi jangan menggampangkan, ya. Yang ketiga, menilai sukses dengan yang benar, ya. Di ayat 10b-nya. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Tuhan yang menyertai aku. Jangan semua keberhasilan bersenter dalam diri kita, bukannya karena Tuhan. Gak bisa. Makanya beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Segala apa yang ada dalam diri kita. Bukan buat satu hal kesombongan. Saya sukses karena saya punya kemampuan. Karena saya punya kepintaran. Gak bisa. Sekalinya Tuhan gak berkenan, ambruk loh. Ya, nah, bagaimana yang keempat? Hargai orang lain di ayat yang ke-11. Ya, sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Kadang kita menghargai orang lain itu nggak mudah dan nggak gampang. Ibu bisa menghargai pembantu rumah tangga? Amin. Aminnya jelas gak nih? Bisa nggak satu meja makan berdua? Oh bisa, berarti udah dipulihkan. Ya toh? Kamu bisa nggak pembantu rumah tangga di sampingmu kalau kamu lagi nyetir, Pak? Ini pertanyaan yang konyol. Ya toh? Tapi itulah diketahui dari setiap kita nih. Dalam pertanyaan ini kalian spontan atau kalian gengsi? Saya ketemu siapapun saya nggak gengsi kok. Ya, naik motor contohnya. Saya nggak kenal, tapi saya tahu itu orang udah ngos-ngosan. Saya berhenti, mau nggak tak antar? Mau kemana? Saya bilang gitu kan. Pasti saya antar.
Nggak mungkin saya nggak antar. Karena kita udah tahu kapan waktunya. Ya toh, dia bisa tolong kita. Tapi kita nolong, jangan minta ditolong. Nggak boleh. Nggak bisa. Apa yang ditabur, itu yang dituai. Saya misionaris tahun 97, waktu dipanggil Tuhan 92. Saya ikut misi penginjilan. Aduh, bergumulnya luar biasa. Tidur harus di tanah yang digeprek-geprek sama air. Pernah ngalamin enggak? Waduh, terlalu mewah sekali Bapak di tempat ini. Waktu saya diutus ke Lampung pedalaman, ya, atapnya itu dari daun. Udah gitu bambu, nggak ada internet begini. Jadi kalau kita ngorok, gitu, itu masuk. Pernah hari itu binatang masuk ke mulut saya. Aduh, puas segitu lagi. Ya kan? Saya tidur juga sama, dilewatin binatang sampai bengkak. Saya bilang, Tuhan tolong. Saya mau penginjilan tapi jangan disiksa di tempat yang begini. Tapi saya belajar. Udah gitu biliknya bolong lagi. Saya nggak bawa selimut, menggigil. Udah gitu kamar mandinya jauh lagi, harus nimbah. Nimbahnya yang dilempar loh. Kalau yang begini masih enak, betul nggak? Kayak bagi bala bendera, kan enak kok. Ini harus saya lempar. Ya kalau tertutup rapat, kalau enggak. Udah gitu minumnya dari air sumur yang kita nggak tahu diludahin apa enggak. Udah gitu dikasih air putih. Udah gitu pancinya jelek lagi. Saya mau minum, saya lihat dulu. Aduh, belum turun itu kotorannya Tuhan. Kalau saya penginjilan nggak lakukan, pasti saya ditolak. Mas saya bilang ini, jaga perut saya ya Tuhan. Karena bagi saya perut saya paling mahal. Kalau kalian pasti Bapak Ibu punya sayuran hitam disingkirin, betul nggak? Itu saya harus makan yang hitam-hitam pinggirannya sayurnya juga. Pas saya lewat, saya lihat lemarinya dilewatin kecoa lagi. Saya bilang ampuni Tuhan. Kok gaya hidupnya nggak punya bersih. Tadi puji nama Tuhan. Seminggu diutus saya gemuk. Saya udah sakit perut. Coba kalau di Jakarta. Sakit perut. Udah gitu lampunya lampu tempel lagi. Ya. Belum lagi saya mandi di alam terbuka lagi. Pakai pancuran. Jadi mau mandi kita udah berkeringat. Udah mandi kita keringat lagi. Saya bilang Tuhan ini mandi apa? Airnya susah sekali. Tapi giliran mau mandi yang enak, ya harus di sumur. Saya tidak pernah mandi pakai sarung, kemben. Gitu. Tiba-tiba terbang. Saya bilang, aduh Tuhan. Belajar pengalaman itu tidak mudah. Tapi Tuhan layakkan saya dalam hal dari bawah. Makanya kerendahan hati itu penting. Selain Kau, tiada yang lain. Ada padamu di surga. Selain Kau, tiada yang lain. Yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Ibu lihat Hermes pasti tertarik. Papa beliin Hermes. Makanya lagunya selain Kau tiada yang lain. Bohong ya Bu ya. Lihat Hermes, lihat LV. Mata jelalat untung sudah mati rasa dari panggilan Tuhan 97. Kadang orang menganggap saya gini, kok goblok lu ya. Lu udah punya nama tapi hidup lu kok ya gini-gini terus. Saya bilang enggak apa-apa, yang penting udah memuliakan nama Tuhan. Bagi saya kekayaan gampang kok. Ya. Tapi saya nggak pernah namanya hidup dalam hal kemiskinan. Ini saksi hidup tim saya yang baru. Dia tahu rekening saya tertawa. Tapi saya bisa kasih makan. Dia tanya, ibu stres nggak punya uang? Ngapain stres? Aku punya Tuhan yang Dia telah berjanji dan sanggup menggenapi firman-Mu, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari uang saya 350.000.
Karunia Tuhan yang dahsyat Tuhan. Saya cuma begitu, saya siapin lutut. Gak mungkin saya teriak dong, Pak Paulus gua gak punya uang, bagi gua duit. Belum kenal loh. Saya udah kenal aja juga gengsi loh. Saya miskin gak boleh orang tahu. Saya gak punya uang pun gak boleh orang tahu. Hanya saya dengan Roh Kudus. Tapi Tuhan gak pernah berutang. Seperti pom bensin pasti pas. Di saat butuh ada. Di saat gak butuh, ya teriak aja sama dia. Karena dia tidak pernah melupakan. Orang yang sudah dibangkitkan, orang yang mempercayai siapa Tuhannya, dia akan tunduk kepada Tuhan dan Roh Kudus. Dan Tuhan yang memberkati. Ya, makanya saya simpulkan buat malam hari ini kebenaran Alkitab, ya, kebenaran firman-Nya. Makanya di sini dikatakan apa? Pantulkan pujian kepada Tuhan, permuliakan Tuhan dalam setiap kehidupan setiap kita pribadi, anak-anak Tuhan. Ya, jadi saya nggak mau lihat lagi nanti anak-anak Tuhan di tempat ini datang ke tempat ini mukanya dan muka berseri-seri. Sementara ini tempat menara doa. Kok yang datang orang-orang nggak punya satu hal senyum-senyum. Yang datang ke sini harusnya nggak boleh tegang. Ya, karena apa? Di tempat menara doa mengalami satu keintiman perjumpaan dengan Tuhan. Saya nggak tahu udah pakai di tempat ini berapa lama, kalian mengalami apa di tempat ini? Damai atau biasa aja? Halo? Siapa bilang damai? Kenapa bilang damai? Selalu kamu datang ke sini, ada Ya. rasakan. Ya. Makanya berbeda. Ya. Tempat itu mempengaruhi satu hal kehidupan setiap kita. Ada mau kesaksian Bapakku? Ini Bapak kagum banget atau bingung nih, pendeta apa sih ini? Dari tadi saya lagi bertanya, ini Bapak lagi mau menilik saya ini tentang apa ini? Aneh ya, baru ketemu yang seperti ini ya. Hah? Udah ketemu tapi kan Bapak nggak pernah tahu saya seperti apa. Tahunya? Cerita apa? Kapan Pak? Serius? Oh Bapak sudah kenal saya? Waduh, ibunya siapa Pak? Hah? Yuli? Waduh, yang mana tuh ya? Oh Bapak yang dari Padang? Oh ya ampun, tuh kan. Nih maklum udah umur. Uban saya nggak bisa bohong, sorry ya Pak. Saya lupa. Ya ini orang BCA. Hah? Ya mantan BCA Padang. Pas disebut status sama istrinya, waduh maafkan saya ya Pak. Nah ini dia jeleknya saya. Nanti kalau ketemu jangan dibilang sombong ya. Karena saya orangnya gampang lupaan ini. Makanya ini perlu nih ditaubatkan kembali. Kadang apapun saya juga kadang gimana ya, siapa ya. Ntar seolah-olah saya dibilang sombong lagi. Enggak. Kadang saya lupa ya. Jangan di poin keempat ini saya nggak menghargai orang lain, itu nggak boleh. Ya. Kita dimanapun Tuhan tempatkan biar kita menjadi kesaksian. Firman saya cukupkan, kita angkat pujian. Kali Yesus selamanya Yesus, harapanku akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, sekali
Sekali Yesus dalam setiap kehidupan kami, pasti kami mengalami satu hal kebaikan dan perbaikan. Doa buat setiap umatmu di tempat ini, live maupun secara ulang. Diberkati juga persekutuan doa anugerah Tuhan. Dimanapun Tuhan kirim, Tuhan utus, selalu menyaksikan cinta kasih Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara, bela hikmat pengurapan daripada Engkau selalu ada di atas setiap kami umat-Mu. Di dalam nama Bapa Yahweh kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, selamat malam. God bless you ya. Bapak Ibu Saudara diberkati, biarlah ada kebangkitan dalam kehidupan kita supaya kita bisa memberi, ya, mentransferkan karya-karya Tuhan dalam hidup kita. Kami atas nama Persekutuan Doa Anugerah mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu Lasma. Kiranya Tuhan selalu memberkati setiap pelayanan di mana Ibu Lasma berada. Dan Tuhan akan tambahkan pewahyuan-pewahyuan yang selalu baru untuk pemulihan bagi umat Tuhan di dunia ini. Sekali lagi Tuhan memberkati Ibu Lasma beserta timnya. Ada beberapa pengumuman. Besok hari Senin tanggal 6 Mei di sini akan ada pemuritan. Saya harap untuk Bapak Ibu Saudara bisa hadir untuk ambil bagian di dalam pemuridan, ya, supaya kita saling mengenal dan kita ini benar-benar keluarga Allah, ya. Karena kita sudah berpindah menjadi keluarga Allah, ya. Kita sudah saling satu dengan yang lain, saling mengenal dan memahami. Kita bisa saling mensupport, ya. Kalau ada sesuatu yang tidak bisa terpecahkan melalui saudara, melalui sahabat, atau melalui keluarga, bisa terpecahkan. Yang kedua, tanggal 23 Mei itu hari besar, hari kalau tidak salah Waisak, ya, bahwa kita akan mengadakan Thanksgiving Day, ya, karena kita sudah berjalan bersama-sama kurang lebih 1 tahun, ya. Kita akan ke Tuntang, ya, kita akan bisa menikmati dan kita akan disuguhkan karya-karya Tuhan, ya, pemandangan, kenapa kok ada gunung, ya, kenapa kok pohonnya itu berbeda, nanti dibahas di sana, ya. Bro, paling enak nih. Misalnya kabeh pohon pepaya, korak pohon pepaya kabeh, ya, kok mesti ada beda, ada putih, merah dan sebagainya. Nanti di sana akan dibahas, ya, dengan ahlinya. Oleh sebab itu jangan sampai tidak ikut, karena programnya duluan kita, ya. Jadi besok-besok ada program, Bapak Ibu ada rencana tanggal 23, tolong dibatalkan. Oh, saya sudah ada rencana di PD, ya, di Tuntang, ya. Ini nanti akan dilayani oleh dokter, ya, Dokter Yuliawati, ya. Kalau panggilannya Pak Bujul, ya. Ini Ibu Yuliawati ini istri dari Bapak Indra, ya. Tentang psikolog nanti kita akan kembali, ya. Ini kebangkitan tadi Bu Lasma bisa melihat pribadi, nanti di sana akan dikorek lagi, ya. Ya, jadi siap-siap bertobat, ya, karena temanya adalah buka topengmu, ya, tanggalkan topengmu, ya, dikelotok, ya, kelotok dintei lo, ya. Oleh sebab itu siap-siap, ya. Bawa baskom, nanti kalau ada air mata ditampung di baskom, tanya sama Tuhan, ya. Tuhan menaruh air mata kita di baskom, ya, tempayan, ya, seperti itu. Mungkin
Bapak Ibu Saudara yang mau ambil bagian di dalam pelayanan Tuhan, itu di depan di kota ya, bagi Bapak Ibu Saudara yang mau berpartisipasi dana bisa dimasukkan di kota. Ya. Tanggal 23 itu ada biaya ya, cuma hanya mengganti untuk makannya saja ya, transportasinya tidak bayar ya, karena kita banyak mobil, kita nunut ya, yang tidak ada mobil bisa nunut ini nunut itu ya, jadi mengganti untuk makannya saja itu per kepala 100.000 ya. Tapi soal dana itu jangan dipikir ya, kalau kita Bapak Ibu mungkin pas ya, dananya waktu itu habis ya wis dasar bayar, sing penting ikut ya, sing penting kita harapkan semua bisa ikut. Bagi Bapak Ibu Saudara yang punya dana lebih ya bisa ngasih yang lebih ya, supaya bisa menutup saudara-saudara kita yang tidak bisa bayar ya, karena pada malam hari ini banyak saudara-saudara kita yang tidak hadir ya, mungkin banyak halangan.